Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas besar dari mata kuliah metode numerik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lafroda Hamidus Salim, NRP 21 dari kelas 2 Mekatronika A. Di sini saya mengambil tugas besar yaitu model RLC dengan menggunakan metode numerik dan PDB order tinggi. Di sini saya akan menggunakan rangkaian listrik yang di dalamnya terdapat komponen resistor, induktor, dan kapasitor yang nantinya saya akan membentuk persamaan dari rangkaian tersebut, yaitu persamaan PDB order 2 yang nantinya akan untuk menyelesaikannya akan menggunakan PDB order tinggi. Dan di sini saya menggunakan metode Ring-Skuta. Jadi tujuannya ini untuk mencari besarnya arus rangkaian RLC seri dalam kurun waktu tertentu. Untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi dalam satu rangkaian ada RLC dan ada satu sumber tegangan yang dan mereka RLC-nya di rangkai seri. Untuk penyelesaiannya, untuk persamaannya, di sini tegangan dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi akan sama dengan sumber tegangan. Jika ditambahkan akan sama dengan sumber tegangan. Lalu untuk penyelesaian matematisnya dari jumlah tegangan tadi kita buat rumus berdasarkan perkaliannya nanti, yaitu R dikalikan arus sama dengan L dikalikan DI per DT atau turunannya arus, lalu kita kalikan dengan 1/C karena kapasitor itu terbalik ya, min ya. Jadi 1/C integral I dt sama dengan E, yaitu sumber tegangan. Lalu untuk menghilangkan tanda integralnya kita turunkan lagi. Jadi I menjadi DI per dt untuk R-nya. Untuk L-nya menjadi D kuadrat I per dt kuadrat. Untuk C-nya kita jadikan I. Setelah didiferensialkan kita bagi dengan L. Jadi L-nya ini dihapus jadi D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R per L dikalikan DL per DI per DT per 1/LC kalikan I sama dengan IL per E. Nanti persamaannya bisa tulis seperti ini. Jadi I-nya kita tulis I aksen untuk turunan pertama dan I double aksen untuk turunan yang kedua. Nanti kita parameternya menggunakan ini. Setelah kita tentukan parameternya, kita masukkan parameternya ke persamaan diferensialnya. Nanti jadinya seperti ini. Untuk ketentuan parameter yang digunakan tadi, untuk I T0-nya sama dengan 6 ampere atau arus awalnya 6 ampere dan I aksennya itu 12 ampere untuk turunannya. Lanjut jadi setelah kita menemukan persamaannya yang sudah dimasukkan parameter, kita misalkan I aksen itu Y aksen dan I double aksen itu Y double aksen yang nanti disamakan dengan Z dan Z aksen. Dan nanti setelah dimisalkan atau disamakan, kita tulis seperti ini. Kita ganti I-nya menjadi Y. Dan kita masukkan juga Z. Seperti ini. Nanti kita tentukan H sama dengan 0,1. Dan untuk I dan I aksennya seperti tadi. Tujuannya ini untuk mencari arus dalam kurun waktu 0 sampai 2 detik dengan masing-masing pengambilan tuh 0,1 detik.
Jadi kita akan menerus, tujuannya untuk mencari arus di detik kedua tapi dari 0 dan langkahnya 0,1. Ini untuk programnya. Jadi kita inisialis dulu parameter-parameter dan persamaannya. Seperti ini. Setelah itu kita menggunakan metode Runge-Kutta orde 2. Seperti ini, yang nantinya kita jadikan sebuah loop untuk mengambil data secara berulang. Lalu kita tampilkan dalam bentuk tabel. Seperti ini penampilannya. Jadi waktu akhir kita masukkan dulu waktu akhirnya atau waktu paling akhirnya, yaitu 2 sekon, karena kita akan mengambil T2 dan kita mengambilnya 0,1 dari waktu ke 0. Untuk input arusnya 6 dan untuk input arus yang sudah diperhatikan apa turunannya yaitu 12. Kita nanti dapat input arus dengan X-nya 0,0 adalah 0,8 dan untuk arus yang keduanya kita dapat, untuk input difference-nya kita dapat 15. Nanti akan ketemu errornya yaitu 5,5 dan ini merupakan error yang cukup besar. Setelah itu ini untuk hasil tampilan tabelnya. Jadi dari 0 sampai 20 dengan penambahan 0,1 untuk waktunya, stepnya. Seperti ini. Setelah itu dapat kita analisa bahwa hasil output program kita memasukkan waktu arus dari 0 sampai 2 dan mendapatkan error 5,5916, yaitu dengan arus awal dan arus diferensialnya itu 6 dan 12. Dan ini menunjukkan error yang masih cukup besar juga nilainya. Dan dapat disimpulkan rangkaian RLC ini dapat diselesaikan asal kita sudah menemukan persamaan dari rangkaian tersebut dan diubah ke orde 2 dan membuat persamaan-persamaan baru untuk menentukan hasilnya, dan kita bisa menambahkan beberapa metode numerik untuk mendapatkan hasil yang lebih kecil errornya, karena hasil yang didapat dari sini cukup besar. Untuk referensinya saya yang pakai seperti ini, dan terima kasih. Bila salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.